Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Pratiwi, mahasiswa S1 Kebidanan Alih Jenjang dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Memiliki bayi lahir yang sehat merupakan suatu kebahagiaan yang tiada tara untuk ayah dan bunda. Sebagai orang tua juga berharap supaya si kecil bisa melalui masa pertumbuhan dengan baik dan sehat sehingga menjadi kebanggaan orang tua. Namun terkadang ada keadaan di mana hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Salah satunya gangguan hipotiroid kongenital yang terjadi pada anak. Hipotiroid kongenital itu sendiri yaitu keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapatkan sejak bayi baru lahir, sangat jarang memperlihatkan gejala klinis pada awal kehidupan. Dan kunci keberhasilan pengobatan anak dengan hipotiroid kongenital yaitu dengan screening atau deteksi dini terhadap seluruh bayi usia 48 sampai 72 jam oleh tenaga kesehatan, dan pengobatannya itu sebelum anak berusia 1 tahun. Mengapa perlu pemeriksaan SHK atau screening hipotiroid kongenital? Itu karena bayi baru lahir dengan hipotiroid kongenital tidak menunjukkan gejala sehingga sering tidak terdiagnosis. Deteksi dini diperlukan sehingga apabila positif dapat segera diobati agar anak tumbuh dan berkembang sesuai potensi genetik. Gejala dan tanda dapat diobservasi setelah 1 bulan lahir, seperti tumbuh pendek, lunglai, kurang aktif, bayi kuning, lidah besar atau melebar, mudah tersedak, suara serak, pusar bodong, dan ubun-ubun melebar. Dampak hipotiroid kongenital itu sendiri yaitu beban biaya untuk menanggung anak hipotiroid kongenital itu adalah seumur hidup. Yang kedua, beban psikologi dan sosial keluarga. Yang ketiga, negara harus menyiapkan guru dan sekolah SLB. Yang terakhir yaitu bonus demografi tidak akan tercapai. Keuntungan SHK itu apa sih? Nah, keuntungan SHK itu bila menderita hipotiroid kongenital diketahui sedini mungkin sehingga bisa diterapi lebih dini. Terapi dini dapat mencegah keterbelakangan mental dan gangguan tumbuh kembang lainnya. Mencegah kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh pengasuhan, perawatan, dan pendidikan penderita hipotiroid kongenital yang terlambat diobati. Kerugiannya yaitu bayi tidak dideteksi secara dini sehingga tidak dapat diterapi dini bila terjadi gangguan hipotiroid kongenital. Terjadi kerugian moral dan material dalam pengasuhan, perawatan, dan pendidikan penderita yang seharusnya dapat dicegah. Yang ketiga, menyebabkan kecacatan. Keempat, mengalami gangguan pertumbuhan fisik secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu yang paling menyedihkan adalah perkembangan keterbelakangan mental yang tidak dapat dipulihkan. Bagaimana sih cara SHK itu? Caranya yaitu dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi pada waktu usia yang idealnya itu 48 sampai 72 jam terhitung sejak bayi dilahirkan. Setelah diambil sampel darah dan diletakkan di kertas saring khusus untuk SHK atau screening hipotiroid kongenital, itu nanti data dari pasien atau data dari bayi dan ibu yang terdapat pada kertas saring itu akan diinput ke dalam akun si Halo namanya. Nah, setelah itu baru akan dilakukan pengiriman sampel darah ke laboratorium rujukan SHK, yaitu untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sendiri ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Pengambilan spesimen atau pengambilan sampel pada bayi kondisi khusus seperti bayi berat badan lahir rendah, bayi prematur, atau bayi yang dirawat di NICU itu ada 3 tahap.
yaitu pertama pada usia bayi 48 sampai 72 jam. Yang kedua yaitu pada usia 14 hari atau 2 minggu, dan yang ketiga adalah pada usia 28 hari bila diperlukan. Hasil laboratorium itu sendiri, bila kadar TSH kurang dari 20 mikrounit per mililiter itu dianggap normal, dan apabila kadar TSH lebih dari atau sama dengan 20 mikrounit per mililiter itu akan dilakukan pemeriksaan TSH dan FT4 serum melalui konfirmasi. Bila kita tidak mendapatkan umpan balik selama lebih dari 2 minggu, itu dianggap sampel yang kita kirim itu hasilnya adalah normal. Dan apabila hasilnya positif, biasanya akan lebih cepat mendapatkan feedback atau umpan balik dari rumah sakit rujukan SHK. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.